Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pastinya baik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal tryout latihan untuk yang nomor 11 sampai nomor 20. Di sini diketahui ibu membeli satu kotak telur berisi 20 butir. Diketahui beratnya sebagai berikut, kemudian yang ditanyakan adalah median atau nilai tengahnya. Sehingga langkahnya adalah kita urutkan data tersebut terlebih dahulu. Jadi kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 40, 40, dan seterusnya. Kita urutkan hingga yang terbesar adalah 60. Kita urutkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita harus teliti ketika mengurutkan sehingga diperoleh data yang setelah urut. Kemudian untuk menentukan median dari data yang genap atau 20 data, berarti kita bagi dua. Maka merupakan data yang ke-10 dan data yang ke-11 ditambah 1 ya, karena datanya genap. Sehingga kita hitung data yang ke-10 adalah 50 dan data ke-11 juga 50. Maka mediannya berada di tengah-tengahnya, sehingga kita jumlahkan kemudian bagi 2. Sehingga kita peroleh mediannya adalah 50. Nah, kalian perlu ingat itu. Soal yang selanjutnya, nomor 12. Hasil dari 27 pangkat 2/3. Nah, di sini kita ubah 20-nya menjadi pangkat 3, yaitu 3 pangkat 3. Sehingga 3 pangkat 3, nah 3-nya dikalikan dengan 2/3. Ingat sifat bentuk pangkat. 3-nya kita coret, sehingga kita peroleh 3 kuadrat adalah 9. Selanjutnya, bentuk sederhana dari 2/5 dikurangi akar 3. Nah, kita kalikan dengan sekawannya. Nah, sekawannya adalah sekawan dari negatif adalah positif. Sehingga seperti itu. Akar 5 ditambah akar 3. Kemudian barulah kita kalikan 2 dikali akar 5 ditambah akar 3. Kemudian dibagi dengan, nah akar 5 kali akar 5 adalah 5. Akar 3 kali akar 3, 3. Sehingga 2 akar 5 ditambah akar 3 per 2. Nah di sini 2-nya bisa kita coret. Sehingga diperoleh hasilnya adalah akar 5 ditambah dengan akar 3. Selanjutnya, persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 3x kurangi 18 sama dengan 0. Nah, di sini akar-akarnya x1 dan x2. Ingat rumus, x1 kali x2 adalah c per a. Kita analisis, a-nya 1, b-nya negatif 3, dan c-nya negatif 18. Sehingga kita substitusikan, c-nya min 18 dan a-nya 1, sehingga hasilnya adalah negatif 18. Selanjutnya, kedudukan fungsi kuadrat. Nah, kita analisis lagi, a-nya 1, b-nya negatif 6, dan c-nya 9. Nah, kedudukan fungsi kuadrat kaitannya dengan diskriminan, yaitu b kuadrat dikurangi 4ac. B-nya negatif 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 9. Maka hasilnya adalah 36 dikurangi 36, yaitu 0. Nah ingat, jika D-nya sama dengan 0, maka kedudukannya adalah menyinggung sumbu X. Ingat ya, jika D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung sumbu X. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, tentang translasi. Bayangan titik P ditranslasikan oleh 4-3. Nah, kita buat seperti itu, vertikal. Maka hasilnya, negatif 5 ditambah dengan 4. Kemudian 3 ditambah negatif 3. Nah, kita operasikan, hasilnya negatif 1,0. Jadi, P aksen adalah negatif 1,0. Selanjutnya, volume tabung. Nah, diketahui
jari-jarinya 14 dan tingginya 3. Maka rumus volume tabung yaitu PR kuadrat dikalikan dengan T. P-nya adalah 22/7 dikali 14 kuadrat. Nah, kemudian dikalikan dengan tingginya 3. Di sini kita bisa coret 7-nya dengan 14 menjadi 2. Maka 22 dikalikan 2 dikalikan 14 kemudian dikalikan 3, hasilnya adalah 1848 cm3. Yang B. Soal selanjutnya mengenai kesebangunan. Nah, yang perlu kalian ingat, sebangun perbandingan sisinya sama. Sisi AB dengan sisi EF, sisi DC dengan sisi GH. Kita tulis ya, AB per EF sama dengan CD per GH. Nah, baru kita masukkan nilai-nilainya. 12/3 sama dengan 16 per GH. Lalu kita lakukan kali silang. Nah, diperoleh 12 dikali GH sama dengan 16 dikalikan dengan 3. Nah, maka GH-nya adalah 16 dikalikan 3, kemudian dibagi dengan 12. Maka nanti ketemunya adalah 4 cm. Sehingga panjang GH adalah 4 cm. Selanjutnya, mengenai kekongruenan. AB sama dengan PQ, AC sama dengan QR, warnanya hijau, BC sama dengan PR, kita warnai kuning. Nah, pasangan sudut yang besarnya sama, yaitu sudut A dengan sudut Q yang warnanya merah hijau, sudut B dengan sudut P yang warnanya merah kuning, dan sudut C dengan sudut R antara hijau dan kuning. Jadi pasangannya sudutnya besarnya sama, yaitu sudut A dan sudut Q. Selain itu, ada sudut B dan sudut P. Kemudian sudut C berpasangan dengan sudut R. Nah, sudut-sudut tersebut besarnya sama. Kemudian kita mencari titik puncak. Nah, ingat ya, A-nya 2, B-nya 8, C-nya negatif 7. Karena titik puncak, maka koordinatnya adalah X, Y. Nah, kita cari dulu X-nya. Rumusnya adalah negatif B per 2A. Nah, ini perlu kalian ingat. Kemudian berarti negatif dari 8 per 2 kali 2, karena A-nya 2. Maka nanti ketemu hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya, X ini kita substitusikan ke Y. Jadi X sama dengan 2 kita substitusi ke 2x kuadrat ditambah 8x kurangi 7. Nah, x-nya diganti dengan negatif 2. Kemudian kita peroleh 2 dikalikan 4 ditambah dengan negatif 16 dikurangi 7. Maka hasilnya adalah 8 kurangi 16 dikurangi 7, yaitu negatif 15. Maka pasangan titik X, Y nya adalah negatif 2, negatif 15. Jawabannya adalah yang A. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai materi tryout 3 nomor 11 dan sampai 20. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya untuk tryout 3. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.